Halo, selamat siang Pak Kolik. Wah, Mas Yusuf. Ini sepertinya seru banget. Dari tadi saya liatin, saya amati dari sana, fokus banget, serius banget baca buku yang terlihat dari luar sih covernya oke ya. Asa dari Desa didominasi. Bukan dengan... terlihat oke, memang oke ya? Oke. Ini ceritain tentang apa sih sebenarnya, sekilas saja? Oke, ini adalah buku karya Bawaslu Jawa Tengah bersama 35 Bawaslu Kabupaten Kota, Koordinasi Pencegahan Parmas dan Humas. Isinya ini adalah dokumentasi tentang kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Masih hangat banget ini buku ini. Oke. Stop dulu. Ya, Jangan terlalu di floor dulu ya, sahabat Bawaslu, karena aku akan memperdalam lagi nih. Apa isi dan cerita dari Asa dari Desa selengkapnya bersama dengan Pak Nur Kolik. Wah, ini kita sudah di salah satu tempat, sahabat Bawaslu, tempat terbaru dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Iya, FO-nya lebih asik sepertinya ngobrol di sini ya. Pak Kolik, tadi kan saya sudah janji ke sahabat Bawaslu, ingin sekali untuk mengupas tuntas apa isi dari Asa dari Desa. Kita siap untuk berbincang ya. Siap. Sahabat Bawaslu semakin penasaran, apa itu isinya? Baik, supaya bincangnya lebih asik dan enak, Mas Yusuf tak kasih satu bukunya. Ini nanti bawa pulang, boleh ya? Bawa pulang ini ya? Kenang-kenangan dari saya ya untuk Mas Yusuf ya. Oke. Wah, ini terlihat sekali tebal ya. Artinya banyak sekali cerita-cerita menarik di dalamnya. Nah, Pak Kolik, sebenarnya apa yang menginisiasi kemudian terus tercetus buku ini, Asa dari Desa? Apa cerita yang diambil di dalamnya? Oke, Mas Yusuf, jadi gini. Ada satu kredo menarik yang pernah disampaikan oleh sastrawan kondang gitu ya. Salah satu yang cukup menarik kredo itu adalah kamu boleh pandai setinggi langit, boleh ndaki-ndaki pintermu seperti apapun, tapi kalau kamu tidak menulis, maka kamu akan ditelan sejarah. Karena menulis itu adalah kerja untuk keabadian. Jadi atas landasan filosofis itulah maka kemudian buku ini lahir. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Koordinasi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas tentang desa pengawasan dan desa anti politik uang di Jawa Tengah. Termasuk saya juga ikut nulis, sudah merintahkan kalau tidak nulis kan tidak afdol ya, tidak adil. Maka kita ini nulis ini adalah sebagian kecil dari potret desa pengawasan dan desa anti politik uang di Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten kota. Buku ini setelah ini ada pengantar dari saya yang kebetulan sebagai editor, ada pengantar juga dari Pak Ketua, ada epilog juga dari Bu Loli. Bu Loli yang kemudian mengapresiasi dari penulisan buku ini. Itu sebagai gambaran sederhananya begitu, Mas Yusuf. Berarti semua elemen dari Bawaslu RI, provinsi dan juga kabupaten kota ada di dalam buku ini. Terlibat juga dalam penerbitan buku ini. Baik, kalau tadi sempat disinggung, ini merupakan cerita-cerita dari 35 kabupaten kota, khususnya adalah desa pengawasan dan desa anti politik uang. Sebetulnya apa sih yang menarik, Pak Kolik ya, yang akhirnya ditulis menjadi sebuah buku? Selain soal landasan filosofis yang saya sampaikan tadi, kira-kira kalau tidak salah mulai tahun 2017 akhir, 2017 kemudian 2018, 2019, Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah itu menginisiasi pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang di beberapa kabupaten kota. Ini belum ada yang namanya program dari RI soal kampung pengawasan dan lain sebagainya. Nah, inisiasi pembentukan ini kemudian dalam perkembangannya difasilitasi melalui kegiatan anggaran. Nah, jumlahnya sampai saat ini dari 35 kabupaten kota itu ada sekitar 500 lebih. Baik desa pengawasan maupun desa anti politik uang yang secara normatif sekarang menjadi salah satu klaster dari partisipasi masyarakat yang diatur dalam Perbawaslu 2. Namanya kampung pengawasan. Nah, di Jawa Tengah kampung pengawasan itu diterjemahkan menjadi desa pengawasan dan desa anti politik uang. Menariknya apa? Karena di semua kabupaten kota ini kami minta agar ada profilnya yang dianggap paling kuat satu untuk kemudian ditulis. Tujuannya apa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mengabadikan hasil-hasil kerja pengawasan
dan pencegahan supaya tidak hilang ditelan sejarah. Kira-kira begitu. Baik, ini nanti kalau kita ulas semuanya di sini ya, jadi publik, sahabat Bawaslu tidak membaca ya, tapi semakin penasaran untuk membaca ya, karena cerita-cerita menarik dari 35 kabupaten kota, khususnya terkait desa pengawasan dan strategi politik, semua terangkum di sini. Nah, lantas Pak Kolik ya, ini saya penasaran ya, jadi pengen tanya terus, kenapa akhirnya memilih cover ini ada unsur hijau? Apa yang mendasari ya? Atau ada filosofis tertentu nih kenapa warnanya hijau? Ya, nanti saya akan cerita juga soal cover hijau, kemudian ada makna filosofis apa di balik ini. Termasuk saya juga akan sedikit cerita di antara sekian banyak desa, ada satu desa yang menarik. Yang pertama soal cover hijau. Hijau ini sebenarnya jangan diasosiasikan sebagai warna kelompok politik tertentu, nggak boleh itu. Hijau itu, ini kan warnanya macam-macam ya, tapi hijau ini kan mengesankan atau apa ya, kesannya adalah kesan suasana desa. Yang identik sama hijau, ya, asri begitu. Asri, kalau dalam bahasa pertanian trubus, trubus itu bersemi ya. Betul. Nah, ini soal warna itu adalah pilihannya hijau muda itu ya karena untuk menunjukkan mewakili soal suasana desa yang diharapkan semua pihak tetap asri. Kemudian kenapa judulnya Asa? Asa ini kan harapan ya. Harapan dari mana? Dari desa. Jadi kumpulan tulisan di sini itu adalah harapan-harapan yang muncul dari desa-desa yang ada di Jawa Tengah yang diprofilkan dalam potret ini. Kemudian ini ada kotak suara. Ini kotak suara. Kotak suara ini. Kotak suara ini kan merepresentasikan pemilu, merepresentasikan daulat rakyat. Jadi ada kotak suara yang ada di desa ini, ada harapan tumbuh. Inilah yang kemudian kita makna dari cover ini itu adalah demikian. Jadi bagaimana dalam buku ini adalah kumpulan harapan-harapan dari desa pengawasan dan desa anti politik uang yang ada di Jawa Tengah. Tentu dari masing-masing kabupaten kota mengirimkan tulisannya di antara sekian banyak. Ada satu kabupaten kota yang bisa sampai 41 desa pengawasan desa APU, tapi di antara sekian itu yang dipilih satu yang paling kuat. Kalau yang kita tulis semuanya kan, mungkin ini nanti series ya. Series ya, ini akan ada seri-seri berikutnya. Bisa jadi seperti itu supaya misal tergambar. Terus kemudian saya ingin cerita sedikit Mas Yusuf, di antara sekian ini, yang kebetulan juga saya tulis, ada desa namanya Mangli. Itu di kabupaten kota mana? Di Kabupaten Magelang, berada di lereng Pegunungan Sumbing. Jadi desa Mangli ini termasuk juga desa anti politik uang. Kita sudah pernah ke sana, lakukan pembinaan dan lain sebagainya. Saya tulis pada saat pembinaan tersebut, saya tulis dengan judul, karena ini kan konsep tulisannya kan Vices ya. Vices, kenapa Vices? Karena lebih detail, lebih human interestnya lebih ada. Nah, kita tulis judulnya Menjaga Nyala Lilin di Lereng Gunung Sumbing. Jadi Desa Mangli ini sudah bermitra dengan Bawaslu Kabupaten Magelang sejak tahun 2021. Kemudian secara bertahap dilakukan pembinaan, bahkan ini inisiasi pembentukan desa APU ini dari warga desa sendiri. Yang kemudian berembuk, ada kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk tokoh perempuan. Kenapa saya sampaikan menarik? Karena di Mangli ini, dia sudah membentuk peraturan desa, peraturan kepala desa tentang anti politik uang. Saya kira inisiasi-inisiasi yang kemudian muncul ini kan menjadi harapan baru bagi masyarakat di sana. Kalau kemudian ini terus-menerus diberdayakan, kemudian diasah terus kemitraan kerjasama ini, saya kok berkeyakinan mitra-mitra Bawaslu yang kemudian melakukan kegiatan pengawasan pemilu itu akan semakin banyak, hasil demokrasinya juga semakin bagus di masa-masa yang akan datang. Itu baru satu desa. Satu desa. Tapi di Jawa Tengah sendiri punya 35. Jadi masih banyak asa-asa yang lain. Betul, yang ini kita jaga. Kita kupas tuntas, yang kita jaga tentunya. Tentu kita nggak mau cerita ini terlalu banyak di sini ya, karena nanti publik. Tambahan sedikit Mas. Ya, boleh. Sebagaimana kemudian disampaikan oleh Bu Loli, Bu Loli Kordif, pimpinan Bawaslu RI, yang memberikan epilog bahwa desa itu sangat penting positioningnya. Dia punya peran strategis dalam bagaimana pemilu itu bisa diselenggarakan dengan baik. Karena entitas yang paling real itu kan di desa. Maka transfer of value, edukasi kepada masyarakat desa itu menjadi satu keniscayaan jika ingin Bawaslu menanamkan nilai-nilai pengawasan kepada pemilih.
Jadi pentingnya desa itu memang harus digarap, jangan hanya tersentral di wilayah perkotaan saja. Artinya lebih dekat dengan publik dan lebih dekat dengan masyarakat. Betul. Istilah Bawaslu juga hadir, sahabat Bawaslu ya. Salah satunya dalam merawat dan juga menumbuhkan asa dari desa atau desa-desa yang sudah dibentuk dan dibangun ya sejak bahkan sebelum pemilu sudah ada ya, pemilu 2019 bahkan sudah ada desa itu ya. Oke, Pak Kolik, menarik sekali apa yang sudah diceritakan tadi ya. Kita nggak boleh terlalu banyak bercerita, nanti justru publik malah tidak membaca begitu Males baca. Ya, kita kasih spill dulu aja. Nah, kalau misalkan sahabat Bawaslu penasaran begitu ya, aduh ini apakah buku ini diperjualbelikan secara komersil di toko-toko buku atau seperti apa? Atau bahkan masyarakat bisa mengakses secara gratis, mendapatkan secara gratis. Seperti apa itu? Oke, kalau edisi cetaknya memang sangat terbatas ya. Tapi kita siapkan juga di e-library yang bisa diakses di web Bawaslu Kabupaten Kota ada, di web Bawaslu Jawa Tengah juga ada, termasuk juga di web Bawaslu RI. Itu bisa didapatkan secara gratis. Buku ini juga sudah didaftarkan di ISBN Perpusnas, jadi tinggal diakses saja sahabat-sahabat, termasuk barangkali ada kelompok sivitas akademika yang mau riset dan lain sebagainya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk di Desa Mangli itu menjadi salah satu objek riset dari beberapa teman mahasiswa di Jogja. Jadi kalau mau riset soal desa pengawasan dan desa Apu, saya pastikan kurang afdol dan kurang lengkap kalau belum baca buku ini. Jadi pas banget kalau misalkan butuh data ya buat Civitas Akademika atau mahasiswa yang ingin meliti partisipasi masyarakat dari point of view-nya desa. Ini pas banget bukunya ya. Boleh didapatkan di website library Bawaslu ya. Secara gratis. Unduh di situ. Terima kasih Pak Kolik, 320 halaman. Ini merangkum asa atau mimpi-mimpi desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Khususnya hal ini menjadi ikhtiar ya supaya upaya Bawaslu untuk merawat demokrasi bangsa akan terus long last abadi begitu. Terima kasih Pak Kolik sekali lagi terima kasih atas bukunya. Ini boleh saya bawa? Boleh. Terima kasih Mas Yusuf. Sehat selalu. Iya. Dijaga ya. Apanya? Kegantengannya. Waduh, berat ini ya. Itu tadi Sobat Bawaslu perbincangan singkat dengan Pak Nur Kolik ya, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Jangan lupa untuk download dan juga dapatkan buku ini, Asa dari Desa. Saya Yusuf Manggala pamit, sampai jumpa.